Selamat siang, sebelumnya Pak Faiz. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya kami izin mewawancarai Bapak untuk keperluan tugas kami. Boleh perkenalkan diri Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Nama saya Muhammad Faiz Isnan Asari sebagai Head Office ya, Head Office dari PT Almas Putra Samudra yang lokasinya itu berada di Kota Tegal. Kalau kalian tahu sate Tegal, sate kambing itu Jos tuh di daerah Gumayun. Tuh, kebetulan PT Almas Putra Samudra ini bergerak di bidang jasa. Jadi jasa penyedia tenaga kerja kapal. Jadi bukan hanya anak buah kapal, tapi banyak juga ada sebagai koki, ada yang sebagai helper, kapten dan lain sebagainya itu ada. Ada dari kami. Jadi kami hanya perantara dari perusahaan luar seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Ya, silahkan dilanjut. Oke Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Saya Elizabeth Christina, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Ya, Bagaimana oke. tujuan Baik. bagaimana tujuan perusahaan dalam menilai aspek seperti technical skill, communication, dan productivity? Oke. Jadi untuk technical skill, communication and productivity itu tiga hal yang digunakan untuk mengukur kemampuan karyawan secara general ya. Secara general, baik dari skillnya, komunikasi, sama produktivitasnya. Jadi perusahaan itu bisa mengetahui seberapa banyak sih karyawan itu berkontribusi sama pekerjaannya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Terima Iya, kasih Pak. Oke, sama-sama. iya baik. Perkenalkan nama saya Misal Azhara. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana kriteria penilaian dalam kategori unsatisfactory, satisfactory, good, dan excellent, Pak? Oke, jadi ini tiga hal yang bagus ya. Jadi unsatisfactory, satisfactory, good, and excellent itu kategori yang menggambarkan tingkat pencapaian karyawan. Jadi mulai yang dari beginner, terus profesional, gitu kan. Jadi itu tuh hanya tingkat. Jadi ada beberapa aspek dan kita ada indikator untuk menilai itu semua. Jadi semua dalam pantauan perusahaan, begitu. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menilai quality of work dan work konsistensinya, Pak? Jadi kualitas pekerjaan ya, kualitas pekerjaan dan konsisten. Jadi itu kita bisa menilai dari ketepatan dan minim kesalahan. Jadi si karyawan itu tuh apa yang dia kerjakan apakah benar, tepat, atau salah. Kan banyak tuh karyawan yang dia kerja cepat tapi nggak teliti. Ada juga yang kerja lambat tapi teliti banget. Nah, itu kita juga harus bisa memilah. Kita harus melihat dari segi dari sudut pandang efisiensi lah. Nah, itu nanti mempengaruhi dari kualitas kerja si karyawan. Nah, setelah itu konsisten. Nah, ini yang mungkin di zaman sekarang itu udah mulai berkurang ya untuk konsistensi itu. Jadi konsisten itu bagaimana karyawan dia itu bisa benar-benar stabil. Dari awal masuk sampai akhir yang dia kerjakan itu selalu sama dan hasilnya pun selalu sama. Itu yang paling dipertahankan dan mendapat apresiasi dari perusahaan. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya dari saya Nova Kartika. Di sini ingin bertanya, mengapa aspek seperti honesty, integrity, dan coworkers relation dimasukkan dalam penilaian?
Oke, jadi karena ini perusahaan jasa ya, dan kita kerjasamanya itu kan dengan negara asing. Jadi kepercayaan itu nomor satu, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan tenaga kerja yang benar-benar bertanggung jawab dan bisa dipercaya, gitu loh. Jadi kita nggak malu-maluin negara Indonesia gitu kan. Udah perusahaan asing minta tenaga dari kita, tapi kok begitu kita menyediakan udah ada ternyata dia nggak sesuai dengan harapan perusahaan asing, itu kita sendiri juga yang malu gitu. Nah itu pun penting begitu. Oke, ada lagi? Selanjutnya, bagaimana perbedaan penilaian antara independent work dan group work? Nah, jadi gini, karena karyawannya, jadi si karyawan itu ketika dia kerja di kapal, karena dilepas pantai kita juga nggak ada siapa-siapa, sinyal juga kan hanya kalau udah mau sandar, udah deket sama negara tujuan itu kan baru muncul sinyal. Jadi independent work, jadi si karyawan itu dia benar-benar bisa bertanggung jawab ketika dia kerja sendiri gitu. Kemudian kalau yang kerja tim ya, kerja tim itu otomatis karyawan pun harus bertanggung jawab penuh karena ketika kita udah berangkat masuk ke kapal itu ya benar-benar kita dengan tim kita harus kerjasama dan harus bisa saling percaya dan bisa dipercaya. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Ya, oke ada lagi. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh attendance dan punctuality dalam penilaian? Jadi itu tuh lebih ke apa ya? Sebenarnya kehadiran kan ya itu ya berarti ya. Kalau untuk kehadiran itu kan karena kita itu sistemnya ada yang 6 bulan berangkat, 3 bulan libur, ada yang 8 bulan berangkat, 3 bulan libur, itu kan ada yang seperti itu. Jadi kalau untuk kehadiran mungkin lebih ke kontraknya aja sih, gitu. Jadi kehadirannya itu dilihat dari seberapa bertahan, seberapa lama mereka itu bertahan untuk menambah kontraknya, gitu. Baik, Jadi selanjutnya seperti itu aja. bagaimana proses penentuan nilai akhir karyawan? Nah, dari yang ditanyakan tadi, itu kita dapat menyimpulkan bahwa karyawan ini baik atau tidak sih, karyawan ini berkualitas atau tidak. Dan itu menjadi bahan evaluasi buat perusahaan untuk ekspansi, untuk inovasi, ya entah untuk meningkatkan standar skill karyawan atau dan lain sebagainya. Jadi penilaian itu tuh benar-benar penting sih buat perusahaan ini. Itu. Baik, Pak, terima kasih. Mm-mm. Selanjutnya, selanjutnya bagaimana perusahaan menentukan goals atau target kerja karyawannya? Kalau untuk menentukan goals dan target karyawan itu dari perusahaan masing-masing. Jadi kita nggak punya target. Yang penting karyawan itu dia bisa betah dan benar-benar bertanggung jawab sama perusahaan yang dia masukin gitu loh. Karena kan kita itu menyediakan sebagai jembatan perantara antara tenaga kerja dengan perusahaan. Gitu. Jadi untuk target karyawan itu menyesuaikan dengan job desk masing-masing. Sementara kalau di kita, target kita paling enggak perusahaan kita itu bisa bertahan dengan kolega di negara asing itu. Jadi untuk continuation-nya itu lebih enak. Jangka panjangnya itu orang udah mengenal. Orang
orang asing, negara asing itu udah mengenal kalau perusahaan PT Almas Putra Samudra itu, oh dia tenaga kerjanya tuh bagus-bagus, benar-benar berkualitas, tanggung jawab, sesuai target dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Lalu bagaimana hasil penilaian yang digunakan oleh perusahaan? Maksudnya? Hasil penilaian yang digunakan oleh perusahaannya itu Mm-mm. gimana? Jadi hasil penilaian itu sebagai pedoman aja, sebagai pedoman buat pengembangan karir si karyawan itu. Atau gimana? Udah. Lanjut, Wak. Udah seperti itu? Ya. Selanjutnya Ya. untuk pertanyaan terakhir, apa kendala dalam menggunakan form penilaian ini? Untuk kendalanya itu karena penilaian ini tuh menggunakan pendekatan sosial ya. Jadi kita itu hanya bisa monitor lewat HP, lewat komunikasi via telepon. Kita nggak bisa melihat secara langsung. Itu yang menjadi kendala utama sih. Karena kan ya tahu sendiri, berangkat 6 bulan, mungkin nggak ada kabarnya sampai 3 bulan atau 4 bulan, baru ada sinyal lagi. Terus libur, baru berangkat lagi. Ya kendala utamanya di situ. Tuh. Mungkin itu aja. Baik, segitu aja untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Sudah berkenan membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin, amin. Ya, oke. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Binasarana Informatika. Kami izin mewawancarai untuk keperluan tugas kami. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Muhammad Faiz Isnan Asari. Saya sebagai head office-nya dari PT Almas Putra Samudra. Oke, jadi PT Almas Putra Samudra ini bergerak di bidang jasa penyedia tenaga kerja kapal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah langsung ke pertanyaan ya, Pak. Oh iya, boleh. Bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di PT Almas Putra Samudra bagi karyawan? Oke, jadi sistem kompensasi yang ada di perusahaan ini itu terdiri dari gaji pokok, terus tunjangan, dan ada beberapa bonus. Itu sesuai dari kinerja karyawan. Jadi itu, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Baik, nama saya Misal Azahra. Saya di sini ingin bertanya, Pak, apa saja komponen kompensasi yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan Almas, PT Almas? Jadi kompensasinya itu ada gaji pokok, tunjangan, terus bonus itu. Jadi beberapa juga ada yang dikasih bonus dari perusahaan luar juga. Jadi seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menentukan besaran gaji pokok untuk setiap jabatannya? Nah, jadi penentuan gaji pokok itu kan sesuai dengan job desk ya. Job desk dan jabatan. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar juga bayarannya. Jadi gitu, good skill, good salary. Gitu. Nah, jadi ditambah dengan pengalaman kerjanya dia, si karyawan semakin banyak pengalamannya itu juga mempengaruhi kinerja, mempengaruhi skillnya, otomatis bayarannya semakin besar. Jadi seperti itu.
Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari saya Nova Kartika. Hmm. Apa saja jenis tunjangan yang diberikan kepada karyawan? Nah, jadi kalau tunjangan itu hal yang umum ya, tunjangan jabatan itu mungkin hal yang umum, apalagi di BUMN juga kan pasti ada itu. Terus kalau di kita tunjangan jabatan ada, terus sama mungkin tunjangan makan karena kan karyawan itu dia hidupnya di kapal, jadi otomatis semua sudah tercover seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sistem pemberian bonus atau insentif di perusahaan ini? Jadi pemberian bonusnya itu seperti gaji bulanan, tuh. Jadi itu diberikan berbarengan dengan gaji pokoknya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya Ayulandari ingin menanyakan, apakah terdapat potongan dalam kompensasi karyawan? Jika ada, apa saja jenisnya? Jadi kalau potongan itu potongannya mungkin hanya di awal masuk ya, dan hanya itu aja. Jadi kayak potongan untuk biaya operasional dari Indonesia ke negara tujuannya. Jadi potongannya mungkin hanya itu di awal. Setelah itu eh, potongan mungkin itu yang memberikan bukan karyawan tapi dari perusahaan asingnya. Seperti itu. Ya hanya di awal aja. Gitu. Baik, selanjutnya bagaimana proses peninjauan atau perubahan kompensasi karyawan dilakukan? Jadi perubahan kompensasi itu dilihat dari hasil evaluasi kinerja. Jadi ada penilaian terhadap kinerja karyawan dan itu menjadi bahan utama untuk dilakukan evaluasi kinerja karyawan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Saya Naila Sabrina. Apakah penilaian kinerja berpengaruh terhadap perubahan kompensasi? Sangat berpengaruh. Karena kita akan memberikan kompensasi atau bonus itu kan berdasarkan dari penilaian kinerja karyawan. Seperti itu. Tanpa adanya penilaian kinerja karyawan, otomatis kita nggak bisa memberikan kompensasi gitu. Seperti itu. Lalu Oke, bagaimana ada lagi? format Lalu bagaimana format atau bentuk formulir kompensasi yang digunakan pada perusahaan ini? Jadi kita menggunakan formulir ya. Formulir peninjauan kompensasi itu isinya ada data karyawan dan juga rincian-rincian kompensasi saat ini. Nah, setelah itu nanti akan diajukan usulan perubahan disertai penilaian kinerja. Oke. Makasih, Pak. Saya Elizabeth Christina, saya ingin menanyakan Pak, bagaimana perusahaan memastikan transparansi dan kejelasan informasi kompensasi kepada karyawan? Nah, ini kayaknya bagian yang asik ya, karena untuk transparansi perusahaan, jadi gaji karyawan itu dikirim melalui rekening karyawan langsung. Tapi dari perusahaan asing itu diberikan ke perusahaan kita dulu, setelah itu dari kita diberikan ke karyawan. Seperti itu. Jadi transparansi itu jelas sekali. Begitu. Oke Pak, sekian pertanyaan kami untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan jawabannya Pak. Semoga semoga ilmu dari Bapak bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih banyak Pak. Amin. Oke.